Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Oka Fahreza ya. Selamat pagi dan kita bisa berkumpul di dunia kita resto dan cafe. Tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena restunya ya kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Senang sekali saya Oka Fahreza dan selamat datang di acara kelas UMKM keliling Kota Yogyakarta. Aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Baik ya, untuk Bapak Ibu ya, para hadirin pelaku UMKM yang ada di Kota Jogja, selamat datang Sugeng Rawuh ya. Acara kelas UMKM keliling Kota Yogyakarta ini merupakan rangkaian program Pasar Lokal Suara UMKM persembah dari suara.com. Nah, hashtag dari lokal jadi terkenal ya. Kita ini roadshow ya Bapak Ibu Mas Mbak ya. Kita roadshow dari Bandung, hari ini di Jogja dan nanti akan ada di Kota Solo. Nah, ini merupakan ya sinergi bersama untuk mewujudkan UMKM maju dan juga naik kelas. Jadi ya selama 3 jam ke depan Bapak Ibu dan para hadirin, kita nanti bersama-sama akan mengikuti banyak sekali sesi-sesi yang menarik, penting dan juga bermanfaat bersama dengan narasumber yang luar biasa ya. Kemudian nanti akan ada pelatihan khusus bagaimana membuat produk usaha yang baik ya. Dan Bapak Ibu nanti berkesempatan ya untuk membawa pulang hadiah ya. Total 65 juta dan juga publikasi gratis dari suara.com. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Saya senang banget sama semangatnya Bapak Ibu dan para hadirin ya. Tadi berangkatnya pagi, kemudian saya lihat juga wajahnya ya penuh sukacita, semuanya semangat gitu. Oke, tidak lupa ya saya juga ingin menyapa untuk yang kami hormati ya Bapak Suarjono selaku pemimpin redaksi suara.com. Selamat pagi menjelang siang Sugeng Rawuh Bapak. Kemudian juga selamat pagi menjelang siang juga untuk Bu Sri Nur Kiat Siwi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan Ibu juga berkenan hadir. Kemudian ya terima kasih dan juga selamat datang untuk Ibu Halaili Nuki Hifah SE selaku founder dan juga konseptor kreatif batik. Selamat pagi dan juga selamat datang. Kemudian juga untuk Pak Eri Kuncoro selaku founder tukoni.id. Selamat pagi dan juga selamat datang Sugeng Rawuh ya. Baik Bapak Ibu dan para hadirin ya, tema hari ini adalah menciptakan produk yang berkualitas dan mendapatkan pendanaan yang tepat bagi UMKM seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu dan para hadirin semoga ya selama 3 jam ke depan kita bersama-sama sepakat untuk mengikuti sesi dengan sungguh-sungguh ya, dengan semangat ya. Mudah-mudahan nanti kita membawa banyak keberkahan. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin ya, acara pada pagi hari ini ya merupakan persembahan dari suara.com, di mana ya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menggerakkan arus ekonomi kerakyatan, UMKM adalah penopang ketahanan ekonomi terutama saat krisis ya, di mana sekarang kita masih dalam suasana pandemi Covid dan juga pemulihan. Nah, aksi kolektif dari berbagai sektor sangat dibutuhkan dalam mendukung kebangkitan UMKM untuk terus tumbuh memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Jadi kita harus ada aksi kolektif atau aksi bersama-sama seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pembekalan dan pemberian akses yang luas untuk pelaku UMKM sangat penting guna menciptakan UMKM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Melihat situasi yang ada, perlu adanya program yang berkesinambungan untuk memberikan akses lebih luas, pembinaan dan peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM daerah agar dapat bersaing dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu dan para hadirin, Festival Pasar Lokal UMKM dari lokal untuk Indonesia, persembahan suara.com dan berkolaborasi dengan komunitas regional. Program ini adalah wujud komitmen suara.com terhadap perkembangan UMKM lokal dan juga momentum meningkatkan exposure UMKM ke masyarakat luas. Tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi luar biasa nih ya, dari suara.com bersinergi dengan banyak pihak ya membuat acara hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar UMKM semakin naik kelas seperti itu ya. Dan yang pasti acara kelas UMKM keliling Kota Yogyakarta pada pagi hari ini ya didukung penuh sponsor-sponsor kita yang luar biasa. Ada Bank BRI dan juga Astra Internasional. Kemudian juga kita memiliki partner yang luar biasa juga ya, ada yoursay.id, kemudian ada serbada.com,
YOT, Apindo, Top Career Indonesia dan juga ISB. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk sponsor dan juga partner kita ya, sehingga acara hari ini bisa terwujud. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin ya, masih semangat? Masih, baik. Bapak Ibu ya, mengingat kita masih dalam suasana pandemi, jadi mohon Bapak Ibu tetap memakai masker dan menjaga jarak ya. Nanti masker boleh dilepas saat bertanya atau berfoto. Gitu ya, nggak apa-apa ya, 5 cm 10 cm tetap jaga jarak, yang penting jangan dempet-dempetan ya Bapak Ibu. Oke. Baik, saya punya yel-yel. Saya punya yel-yel ya, Bapak Ibu mohon perhatiannya. Jadi kalau saya bilang pasar lokal suara UMKM, nanti Bapak Ibu Mas Mbak mohon menjawab dari lokal jadi terkenal. Gitu nggih? Siap ya, mudah kok ya. Kalau saya bilang pasar lokal suara UMKM, Bapak Ibu Mas Mbak nanti mohon menjawab dari lokal jadi terkenal. Gitu ya. Baik, saya coba tes dulu. Pasar lokal suara UMKM. Yang sebelah kanan, pasar lokal suara UMKM. Sebelah kiri, jangan mau kalah. Pasar lokal suara UMKM. Bersama-sama, pasar lokal suara UMKM. Aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Mantul ya, semangatnya Bapak Ibu ini luar biasa. Baik ya, untuk membuka acara hari ini akan ada sambutan, dan untuk itu kami undang ya, yang kami hormati Bapak Suarjono selaku pemimpin redaksi suara.com. Mohon berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Nungki, Mas Eri. Sebelumnya rencana akan hadir juga Ibu Sri yang sampai semalam masih konfirmasi, tapi kita belum tahu nanti jam berapa bisa kedatangannya. Kita tunggu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat senang sekali kami dari teman-teman di suara.com pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung. Kalau selama ini mungkin sebagian diantaranya hanya kita melewati online, lewat Zoom atau hanya via digital ya. Hari ini kami senang bisa mengumpulkan, bertemu langsung, diskusi, ngobrol, sharing pengalaman, dan saya yakin apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu sebetulnya jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa dibanding kami-kami yang lebih banyak selama ini hanya mengikuti kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin 2 tahun terakhir di pandemi merasakan betul bagaimana beratnya, mungkin ada yang berubah pola bisnisnya, harus ganti untuk survive. Saya kira ini luar biasa ya, survival selama pandemi, ini luar biasa. Dan terus terang ya, kami ini di media Bapak Ibu, di media digital yang sejak awal memang kami fokus hanya di online. Sebagai pusat informasi namanya. Media sebagai pusat informasi ini tampaknya tidak cukup. Kami akhirnya sekarang mengembangkan bagaimana media ini juga membantu menjadi pusat transformasi. Transformasi bersama Bapak Ibu di semua bidang yang kira-kira kita bisa membantu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Bapak Ibu naik kelas. Ini yang menjadi harapan besar kami. Sehingga kami kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu bermanfaat. Tidak hanya memberikan berita-berita penting soal Sambo, soal sepak bola, soal gosip atau soal Farel yang lagi viral gitu ya, seperti di istana kemarin, tapi juga terkait dengan kegiatan sehari-hari yang Bapak Ibu lakukan. Dan pilihan kami adalah salah satunya adalah UMKM ini. Karena UMKM ini jumlahnya cukup besar di Indonesia. Kalau menurut data informasi pemerintah ada 60 juta pelaku UMKM,
Dan 20 juta sudah go digital. Jadi 20 juta saya kira cukup besar untuk go digital. Nah problemnya ini ya Bapak Ibu, apakah 20 juta yang go digital ini adalah produsen langsung seperti Bapak Ibu, sebagian besar ya, atau kalau kita lihat di e-commerce sekarang ini, baik di kita sebut misalnya Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Marketplace dan lain-lain, sebagian besar adalah mereka reseller, mungkin malah 90% reseller, ya, hanya 10% yang produsen. Nah bagaimana kita mau mengangkat ini, yang produsen ini, lebih banyak masuk di marketplace, mengisi di situ, tidak hanya teman-teman reseller, ya semua baik, reseller juga baik, tapi problemnya kadang-kadang reseller ini produk impor, yang menurut kami harus banyak justru kita munculkan teman-teman dari para produsen non impor, karena kalau reseller produk impor artinya yang besar ya mungkin tidak hanya kita, tapi lagi-lagi ya produsen-produsen atau kelompok-kelompok besar. Sementara kami sebetulnya mendorong bagaimana justru dari masyarakat ini untuk banyak muncul, banyak tumbuh di marketplace misalnya gitu ya. Ya salah satunya marketplace. Tentu Bapak Ibu punya jaringan macam-macam ya. Tapi harapannya tidak hanya itu tadi, tidak hanya reseller dan barang impor, tapi juga produk-produk Bapak Ibu yang ada di sekitar, produk lokal. Sangat setuju Bu. Jadi itu salah satu poin besar yang kami dorong, dan kami membuat rangkaian suara UMKM keliling ini. Minggu lalu kami di Bandung, kemudian hari ini di Jogja, dan hari Sabtu kami ke Surabaya. Bagian dari membuat rangkaian, kami mengajak tidak hanya sharing knowledge, tapi ada rangkaian lagi nanti coaching. Jadi bagi Bapak Ibu yang terpilih, ada 30 pelaku UMKM yang akan mendapat coaching dari banyak mentor. Mungkin bisa di slide soal UMKM, pasar UMKM yang di Nah, informasi lengkapnya Bapak Ibu ada di microset.suara.com/UMKM. Di situ kami menjelaskan cukup detail bagaimana proses ikut bagian dari rangkaian acara ini, tidak hanya di forum-forum sharing, tapi kami juga memasukkan Bapak Ibu apabila tertarik untuk ngikutin proses selanjutnya, ada di sini pendaftaran menjadi pelaku UMKM yang nanti akan dievaluasi atau dinilai oleh para mentor. Jadi di bawah sebentar terus para mentor. Nah ini ada juri dan para mentor yang nanti akan menilai profil atau usaha Bapak Ibu yang akan dipilih dari sekian peserta yang mendaftar itu 30. Jadi akan mendapat banyak mentoring dari Pak Erik ini Apindo, kemudian CEO Satu Asia, ada CEO UMKM Indonesia, cukup banyak sebenarnya yang akan mentori ini. Dan akan dari 30 itu akan dipilih lagi 10 pelaku UMKM untuk mendapat bantuan pendanaan, kira-kira gitu. Jadi 10 itu ya jumlahnya tidak terlalu besar, tapi bagi kami adalah ini bagian dari kecintaan kami, kontribusi kami, harapan kami untuk bisa membantu Bapak Ibu. Jadi ada 10 yang akan mendapat bantuan lagi, dan puncaknya pada tanggal 22-23 Oktober akan ada pasar lokal UMKM di namanya di Gamping yang bekas isi kampus isi ya. Saya lupa namanya, Gamping.
Kampus isi sampingnya SMA 1 Jogja. Wirobrajan, ya. Ya di Wirobrajan, bekas eksi. Dekat tempatnya Pak Amri Yahya, Jalan Amri Yahya kalau nggak salah. Jadi di situ 2 hari kita akan menyelenggarakan pasar lokal dengan banyak kegiatan, ada hiburan, ada teman-teman yang punya produk semua bisa cari situ. Jadi ini beberapa rangkaian yang kami adakan ke depan, semoga kami bisa membantu di banyak hal. Selain itu, Bapak Ibu, terus terang kami dari tim Suara.com, kebetulan kami di Jogja memiliki kantor di Jalan Gejayan, di dekat Hartono Mall, ya arah antara Hartono Mall dengan Gejayan itu ada jalan, saya nggak hafal namanya Oh, Soropadan. Jadi kami punya kantor di Soropadan dengan tim yang lumayan besar, ada sekitar 80-an tim di Jogja yang harapan kami bisa juga ikut berkontribusi membantu Bapak Ibu di banyak hal, terutama di bidang penyebarluasan informasi, promosi, dan lain-lain. Kami memiliki banyak produk digital ya, selain Suara.com yang sekarang masuk di 5 besar media digital tanah air. Kami mempunyai 20 perwakilan di Indonesia, 20 regional di provinsi-provinsi. Kemudian memiliki platform serbaada.com, ini platform jual beli yang berbeda dengan tempat marketplace lain, karena di kami yang kami utamakan menggabungkan antara news dan e-commerce. Produk-produk yang ada di Serbaada biasanya kami review, kemudian kalau orang tertarik bisa langsung membeli di situ juga. Jadi ini bagian upaya kami membantu meningkatkan promosi, penjualan secara digital. Itu saya kira dari saya. Nanti mungkin apabila masih ada waktu dan butuh penjelasan lebih detail, saya siap untuk membantu menjelaskan dan lain-lain. Saya akhiri pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikan aplaus yang luar biasa. Oke ya, Bapak Ibu dan para hadirin, tadi sudah menyaksikan ya video launching tentang program Pasar Lokal Suara UMKM dan juga Astra Indonesia ya. Banyak keseruannya dan juga banyak manfaatnya ya. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin, kita akan memasuki sesi talk show ya bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu nih semangatnya, nggih. Coba Pasar Lokal Suara UMKM. Sekali lagi lebih semangat. Pasar Lokal Suara UMKM. Berikan yang luar biasa ya, aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Baik ya, Bapak Ibu dan para hadirin, untuk narasumber yang pertama, beliau adalah seorang praktisi. Ini luar biasa sekali ya, beliau adalah founder dan juga konseptor kreatif batik. Untuk itu ya, mari bersama-sama kita sambut dengan aplaus yang luar biasa Ibu Hailili Nungki Hasifah SE. Ibu Nungki, aplaus yang luar biasa untuk Bu Nungki. Baik, silahkan duduk Bu Nungki. Baik ya, untuk narasumber yang kedua, beliau adalah founder tukoni.id, Bapak Eri Kuncoro. Aplaus yang luar biasa untuk Pak Eri. Baik, selamat datang, monggo boleh duduk. Pak Eri, mohon maaf di sebelah sana. Baik ya, dan narasumber yang ketiga ya, beliau adalah Bapak Suarjono selaku pemimpin redaksi Suara.com. Baik, ya selamat datang. Oke ya, Bapak Ibu dan para hadirin ya, kita sudah bersama tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama ya, di sebelah kiri saya ada Ibu Nungki. Ibu Nungki, selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat siang.
Baik, ini Bu Nungki keren banget ya jaketnya, bajunya. Ini bikin sendiri nggih? Bikin sendiri, betul. Bikin sendiri, wih, langsung mencuri perhatian ya. Boleh aplaus yang luar biasa untuk Bu Nungki. Oke, Bu Nungki ya, ini merupakan founder dan juga konseptor kreatif batik. Beliau ini merupakan narasumber yang sudah mengisi di berbagai acara dan luar biasanya ya. Bu Nungki ini merupakan narasumber Kita Muda Kreatif UNESCO, betul ya Bu ya. Kemudian juga ya beliau ini memiliki banyak sekali prestasi, diantaranya adalah pengusaha muda brilian Top 10 Bank BRI tahun 2020, kemudian penciptaan program kerjasama pemasaran produk KUKM Top 10 Kemenkop, Kementerian Koperasi ya tahun 2020, kemudian short story UMKM bertahan di masa pandemi BRI dan Rans Entertainment 2020, juara 1 wirausaha muda berprestasi atau WMP kategori wirausaha kreatif Kemenpora 2018, kemudian juga stand terbaik pameran gelar potensi koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta di Sperindak Kota Yogyakarta tahun 2018 dan puluhan prestasi lainnya ya. Tepuk tangan dong ya. Jadi memang insya Allah kredibel ya narasumber yang satu ini. Baik Bu Nungki, nanti kita akan ngobrol ya. Baik, untuk narasumber yang kedua ya Mas Eri ya. Mas Eri ini juga pasti tidak asing ya Bapak Ibu dan para hadirin. Baik, nah Mas Eri ya, ini selaku founder dari tukoni.id, kemudian juga co-founder Centrum Space, co-founder NCMO Botika, kemudian juga beliau ya penerima 1 Indonesia Awards 2020 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Kemudian tepuk tangan boleh? Ini luar biasa banget loh ya, 1 Indonesia. Kemudian juga bronze winner ASEAN ICT ya Award 2021 produk Omni Botika, kemudian TVC Best Directing Citra Pariwara Award, kemudian mendapatkan Pinastika Award ya Citra Pariwara, banyak sekali ya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, iya. Oke, kemudian juga ada Pak Suwarjono ya yang kita lihat ya awet muda, semangat muda, luar biasa, nggih. Sehat ya Pak ya. Baik, yang pertama untuk Bu Nungki sibuk apa aja nih? Sibuk jualan. Sibuk jualan, Pasti. oke, Ya, karena saya bisnis. juga UMKM. Haha. Ya, saya udah dari 2000, enggak sebenarnya saya jualan sudah lama sih Mas, sudah Oke. dari sejak SD. Dari sudah SD, sejak luar SD, biasa. Ya jualan. Dan itu kita murni jualan sendiri, bukan jualan yang membantu orang tua, enggak, kita jualan sendiri, benar-benar jualan Inisiatif sendiri ya, Jualan pengen sendiri, dapat inisiatif uang sendiri. jajan gitu ya. Betul, iya. Oke. Jualan terus. Kemudian kita juga sekarang banyak membina UMKM juga Mas. Jadi ada namanya Forum Komunikasi UMKM Oke. di 14 kecamatan di Kota Jogja. Wow. Nah, kita juga membina dan kita punya grup pembinaan sendiri. Nah, dan selain dibina kita juga memitrakan dengan beberapa, misalnya nanti bisa ya Pak, misalnya bekerja sama dengan suara.com, microsite-nya suara.com, kemudian dari beberapa toko retail itu kita mitrakan di situ. Oke, baik ya. Jadi sibuk jualan ya, sibuk bermitra, sibuk menjadi narasumber, banyak aktivitasnya padat merayap dan positif ya Bu Nungki ya. Harus positif. Positif dan menghasilkan cuan. Iya. Pastinya ya. Baik. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bu Nungki ya, luar biasa. Oke, kemudian juga untuk Pak Eri ya. Pak Eri, kita juga boleh tahu dong aktivitasnya apa aja nih, boleh dibocorin. Oke, terima kasih. Kita di Tukoni udah 2 tahun ini. Kita bareng-bareng teman-teman UMKM juga, bareng beberapa mitra. Sekarang udah hampir 300 mitra yang terhimpun di Tukoni, dan terus bergerak pastinya jualan, karena kami merasa teman-teman UMKM yang perlu dibantu salah satunya jualan. Jadi itu yang konsen kita, selain produk dibenerin, sekarang ikut dibantu jualannya. Salah satunya itu. Luar biasa ya, positif dan juga memberi kontribusi ya buat banyak orang. Baik, nah Bapak Ibu dan para hadirin, sebelum kita lanjut ya ke sesi ngobrol dan juga tanya jawab, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari masing-masing narasumber. Bu Nungki memiliki pemaparan ya?
Oh baik, ya. Bu Nungki, oke ya Bu Nungki, kita pengen tahu dong suka dukanya selama berwirausaha atau memiliki usaha UMKM. Silakan, boleh cerita? Boleh saya sapa dulu ya teman-teman. Oh boleh, ya. silakan monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari grup apa ya WA saya? Oh, ada yang- Satu, ada dua. Oh 1 juta mas. Wah, 1 juta. jutaan ya, banyak ya. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Tadi apa Mas pertanyaannya Mas? Suka duka, suka Oh, duka. suka duka. Ya, saya mulai produksi. Kalau usaha saya sebenarnya menjadi berwirausaha itu sudah dari SD. Cuma kalau untuk produksi yang saya tekuni sekarang yaitu batik itu dari 2010 sebelum lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah kita udah mulai produksi. 2011 kita coba mulai jualan dan dimulai jualan itu saya sudah mencoba untuk melegalkan usaha. Nah, kalau sekarang kan usaha dilegalkan ada 2 ya, melegalkan usaha atau melegalkan produk. Nah, yang pertama saya legalkan dulu usaha karena yang memang menurut saya mungkin jalan untuk lebih cepat itu ke usaha dulu. Makanya saya legalkan dulu, saya notariskan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekarang, kalau sekarang mungkin gampang ya, sekarang lebih ke NIB online 1 menit jadi. Ya. Kalau dulu enggak, dulu belum ada yang namanya NIB dan lain-lain. Dulu saya langsung tempuh ke akta notaris. Nah, berbayar? Ya pasti. Murah? Enggak. Ya, padahal baru awal banget. Tapi mimpi saya seperti ini. Ketika saya sudah melegalkan usaha, itu pasti ada jalan keluar. Ya, karena kita sudah mencoba berusaha untuk, ya saya tekuni usaha ini. Otomatis nanti pasti Allah itu kasih jalan, ya Tuhan itu kasih jalan pasti. Nah akhirnya sampai sekarang mungkin kalau ditanya sudah berapa lama usaha, oh saya sudah lama sekali karena dari 2010, legalnya 2011 sudah lama banget ya Bu ya. Tapi kok mungkin ada banyak yang bertanya, kok tokonya masih di rumah? Ya, kok enggak tokonya enggak di jalan-jalan gitu? Oh jangan salah gitu. Usaha tidak dinilai dari tokonya buka di pinggir jalan. Ya, yang pertama kita punya loyalitas konsumennya banyak. Bukan hanya sekedar konsumen tapi loyalitas konsumennya yang repeat order dan dalam jumlah banyak. Ya. Nah, kemudian kita bisa buka justru tidak hanya di Jogja ya, malah kita bisa buka toko di luar daerah. Nah, mungkin kalau di Jogja kok nggak ada ya tokonya ya, nggak ini, tapi di luar daerah. Nah, kita bukanya di situ. Nah, kemudian kalau dukanya itu banyak Bu, apalagi saya di bidang batik. Ada yang di bidang batik? Boleh tunjuk tangan yang di Ada. bidang batik, tangan Oh. yang tinggi, boleh yang tinggi, lebih tinggi. Ya, 500 orang. Oh 5 juta. Ya. 5 juta sekian Ya, ya. tahu sendiri ya Bu ya di bidang batik apalagi di Jogja. Pesaingnya banyak ya. Tapi kita punya karakteristik Bu. Ya. Yang penting kan produk itu kan kita punya karakteristik. Entah mau yang modern, klasik atau mungkin yang funny atau mungkin yang futuristik atau yang apa, kita harus punya karakteristik atas produk kita sendiri. Nah, kemudian kalau dukanya banyak, ditinggal karyawan pernah, ditipu juga pernah, ya. Terus apalagi ya, dibawa lari juga pernah. Ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua sisi sudah merasakan kayak dukanya seperti apa, karena kalau usaha itu pasti ada dukanya, ya. Pasti ada dukanya. Toh kita bekerja di kantor pun juga ada dukanya pasti. Nah, kemudian plagiat itu juga banyak, ya. Apa? Di PHP. PHP sering sama Bu. pelanggan. Ya, Oh PHP sering. banyak ya. PHP Isi sering. Ibu curcol. Lanjut. Iya, ibu curcol ya Bu ya. Nah di PHP sering Bu. Tapi kita berikan layanan ke konsumen itu supaya konsumen balik lagi ke kami. Ya, misal simpelnya kita buatkan sampel gratis Bu. Enggak dibeli juga enggak apa-apa sampelnya. Nah itu rata-rata kalau sampel pasti mereka maunya dengan DP. Agak sulit ya Bu ya, kalau kita belum jadi, kita umpamakanlah ke diri kita, kita mau pesen nih, tapi belum tentu nanti deal atau enggak, mau bikinin sampel, harus beli dulu kan pasti berat. Ya, nah itu kita tawarkan sampel itu secara free. Kemudian ada garansi produk. Nah kalau duka banyak Bu, pokoknya kalau duka itu
udah yang ditipu dan lain-lain itu banyak sekali. Komplit ya, udah complicated. Justru saya malah bersyukur sudah merasakan istilahnya kedukaan itu. Ya, daripada kita senang terus akhirnya pas di puncak baru mengalami kedukaan kan lebih gimana gitu. Sedikit-sedikit lah mengalami kedukaan nggak apa-apa. Namanya juga bisnis. Baik ya, jadi poin utamanya adalah melegalkan usaha dulu ya, melegalkan usaha kemudian nanti insya Allah ada jalan ya, melakukan banyak promosi dan juga inovasi tersendiri seperti itu. Nah selama sekitar 12 tahun berusaha ini ya Bu Nungki, apa saja nih tantangan yang dialami? Tantangannya apa saja, terus how to survive? Boleh sharing Bu Nungki? Ya. Mungkin kalau tantangan yang seperti tadi ya, jadi mungkin yang ya ditipu, di itu PHP itu banyak sekali. Cuma yang terasa sekali itu ketika kita mengalami pandemi ya Bu ya, selama 2 tahun. Nah sebelum ya kita sebagai apa ya, pengusaha, wirausaha gitu aja ya, lebih enak kayaknya lah. Kalau pengusaha itu agak gimana ya. Kesannya gimana ya? Kesannya gimana. Nah sebagai wirausaha itu kita harus berpikir kreatif Bu. Tidak hanya kreatif dalam menciptakan produk, tapi kedepannya itu kita kreatif dalam pemasaran pasti ya, pemasaran. Kemudian kita bisa kreatif membaca peluang, membaca kondisi. Katakanlah kemarin COVID itu sebenarnya sudah bisa dibaca Bu. Siapa yang sudah bisa membaca kalau COVID itu akan terjadi di Indonesia? Ada? Nggak ada? Berarti semua terdampak. Ya, ada yang pindah haluan Bu dari fashion craft ke kuliner. Banyak, 1 juta. Ya, banyak. Nah, kita sudah harus bisa membaca kondisi ya. Seperti contoh, sebetulnya COVID itu sudah bisa dibaca Mas. Ya, COVID itu kan sudah sampai pas di Wuhan, terus sampai kemana, dan akhirnya kita sudah banyak yang jualan masker, tapi maskernya kan belum laku ya. Masker yang medis-medis itu masih banyak, terus hand sanitizer masih banyak, minyak kayu putih juga masih banyak. Nah itu saya sudah membaca, ini pasti tahun 2019 ya, berarti 2019 awal pasti masuk di Indonesia. Akhirnya apa? Saya udah bikin masker Bu. Saya sudah bikin masker di Januari 2019. Saya sudah bikin masker. Dan saya kirim Bu, saya kirim ke Amerika. Dulu belum ada ini ya pembatasan, akhirnya kan kita kirim ke luar negeri kan ditutup ya kalau masker. Dulu belum, awal-awal kita masih bisa kirim ke Amerika, ke Afrika Selatan, terus ke Hong Kong. Nah itu kita masih bisa kirim masker kain, kita pakai yang perca. Nah batik perca, akhirnya dari perca habis kita pecah-pecah tuh kain utuh. Nah itu. Kemudian saya baca lagi yang kedua, kayaknya ini pada butuh APD gitu. Coba APD masuk di Indonesia tahun berapa, bulan apa, pas waktu gencar-gencarnya itu kan masih pertengahan tahun. Sudah pertengahan tahun baru banyak yang jualan APD. Saya sudah jualan APD sejak Maret Bu. Dan saya sudah mendapatkan tender di salah satu universitas negeri di Jogja sebanyak 1.500 APD. Gitu. Nah itu di Maret Bu, padahal Maret belum ada yang bikin. Nah saya ambil bahannya dari mana? Dari Bandung yang sudah sudah dilegalkan sama Bali Tekstil dari Bandung. Nah itu saya jahit. Dulu belum ada yang ini, dulu dijahit masih boleh ya. Nah akhirnya saya jahit. Itu kan lumayan Bu, berarti karyawan jahit kita nggak terdampak. Nah mereka jahit APD, walaupun memang batiknya agak mandek. Nah tapi di situ akhirnya saya membaca lagi peluang. Ini kalau seperti ini kayaknya nggak mungkin acara offline. Pasti semua acara online. Nah, bikin apa lagi Bu saya? Bikin souvenir dan dikirim ke setiap penerima. Misal ada mungkin dari kantor ya, misalnya dari BI Jakarta gitu, pesen sebanyak berapa ratus pieces. Nah, kita tawarkan untuk bisa langsung kirim ke penerimanya. Jadi nggak ngendon di kantor gitu. Nah, souvenirnya kita tawarkan langsung kirim ke penerimanya. Itu Bu, itu masuk dan alhamdulillah memang sampai sekarang kita masih melakukan itu karena memang sekarang belum terlalu yang new normal banget ya, masih setengah normal gitu. Jadi alhamdulillah lumayan lah bisa ini, kita masih bisa survive sampai sekarang. Luar biasa, saya sampai speechless loh ya, tepuk tangan. Oke ya, jadi
Bu Nungki ini kalau saya bilang nih survival mode-nya ini bagus banget ya dan juga futuristic, mampu membaca peluang gitu ya. Sudah bisa bikin masker, kemudian bikin souvenir apa segala macam, ini saya bilang luar biasa sekali ya. Oke baik, terima kasih Bu Nungki ya. Nah beralih ke Pak Eri ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya, soalnya di belakang kayaknya nggak kelihatan. Saya pengen tampil soalnya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Sudah lapar? Belum, karena belum waktunya makan siang, sama saya. Saya mau cerita apa sih Tukoni, kenapa saya diminta Astra untuk ikut sharing di sini di acara suara.com di acara pasar lokal. Jadi kali ini saya mau sharing 2 tahun yang lalu, awal pandemi itu di bulan Februari Maret mulai pandemi. Kemudian saya bertemu teman-teman UMKM, langsung drop, langsung nggak bisa jualan, langsung bingung, langsung nggak ngerti mau ngapain karena tokonya nggak bisa buka, yang ngirim nggak ada, kemudian siapa ini yang akan nolong gitu ya. Kemudian banyak hal yang terjadi di 2 tahun lalu beda sama hari ini. Di 2 tahun lalu saya cuma ngumpulin beberapa teman UMKM khususnya, karena tadi Pak Pimret cerita ada berjuta-juta UMKM. Artinya memang peluang di UMKM banyak dan yang bisa kita bantu waktu itu nggak banyak gitu, nggak banyak. Nah, di tahun awal-awal pandemi itu yang kita lakukan hanya simple sebenarnya. Kita membuat platform yang mudah dibeli atau dilihat orang, kemudian bisa dibeli dan dikirim. Loh kan sudah ada, iya sudah ada Gojek, GoFood, dan lain-lain. Kenapa kok membuat hal yang sama? Karena pada saat itu yang Gojek nggak ada yang jalan, tokonya nggak ada yang jual. Yang mau pesen bingung pesennya kemana. Nah akhirnya kita buat platform sederhana dari Instagram aja. Kalau mau cek nanti Instagramnya namanya Yuk Tukoni. Nah, coba slide nomor 20 Mas. Nah jadi Yuk Tukoni itu diawali dari situ. Setelah ini ya. Oke. Jadi kita awalnya memang dari pandemi, menghimpun teman-teman UMKM, kemudian kita bikin waktu itu 10 km free ongkir, kemudian kita minta mereka kirim ke kami produk-produknya, kemudian kita foto ulang, kita kasih edukasi kalau memang produknya masih kurang oke, kita akan bilang itu. Satu lagi adalah higienitas waktu itu. Bagaimana caranya kita mengirim, bagaimana kita wrappingnya, bagaimana itu sampai ke konsumen, cara bayarnya waktu itu masih COD, karena kita benar-benar darurat di tahun itu, di bulan itu. Jadi keluarga masih bingung, mau keluar aja bingung, mau cari supermarket juga ditutup, kemudian apa yang bisa dilakukan pada saat itu adalah kita datengin mereka satu-satu untuk artinya kita siap produknya nih, dari mulai produk kebutuhan pokok sampai food yang siap dimasak, dimakan. Makanya kita lebih konsen ke frozen food. Next coba. Ini salah satu studi, ya ini salah satu gerakan kami yang namanya Yuk Tukoni. Yuk Tukoni itu ayo beliin ya, ayo beli. Teman-teman yuk beli yuk. Ini ada dagangan teman-teman nih yang kamu nggak usah bingung cari kebaikan, beli dagangan temanmu aja udah bagus. Itu awalnya seperti itu di tahun itu. Nah, next. Ini salah satu contoh yang terdampak tidak jauh dari rumah saya. Rumah saya di Baciro, dekat Mandala Krida. Itu ada namanya mie ayam Mas Amin. Ya, kalau nanti di GoFood juga ada sebenarnya. Tahun itu dia cuma bilang pamit ke saya gini, Mas saya pulang kampung, karena itu
Jaraknya itu 5 rumah dari saya, kita langganan, biasa langganan. Sebelahnya itu punyanya Endang Sukamti, jadi ada manajemen Endang Sukamti, sebelahnya mie ayam itu. Dia bilang, Mas saya mau pamit ke Wonosari nggak jualan. Lah kenapa? Itu Tukoni tadi masih udah mulai gerak ya. Udah mulai jalan, udah punya beberapa produk. Saya bilang gini, Mas nggak usah pulang, kirim ke saya dulu 10 paket, tapi tok pisah-pisah ya Mas. Dari mulai cekernya, mie-nya, sawinya, dan sebagainya. Tak coba dulu, tak wrap, tak kasih desain, tak buatin wrapping, tak kirim dulu ke teman-teman saya. Sama saya iklanin. Akhirnya jadilah packing yang paling pertama itu packingnya kayak gitu. Karena toko juga nggak ada, toko juga tinggal beberapa yang buka, tapi kita masih punya alat wrapping, masih punya alat untuk sealer. Akhirnya kita sealer semua dan kita kasih brand bahwa ini Mas Amin begini. Akhirnya boom lah, dia nggak jadi pulang karena ngurusin saya. Ngurusin pasarnya yang mesti diopeni bahwa permintaannya sehari di atas 50 sampai 100 waktu itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa yang kita lakukan di Tukoni. Next. Nah, ini juga sama. Sempat ada kasus dengan Butuh Mini, tapi akhirnya solve problem karena ada sedikit problem awalnya persepsi bahwa kita ini pengen bantuin mereka jualin, bukan pengen mengakuisisi. Nah, karena itu tidak di-capture sehingga ada miskomunikasi. Akhirnya kita tetap membantu mereka sampai hari ini. Butuh Mini bisa dibeli dari sini, kekirim ke Bali, ke Jakarta. Paling jauh kemana ya kemarin ya? Ya Bali pernah. Jadi itu yang kangen masakan Jogja udah bisa makan itu. Nah ini kolaborasi kuliner yang kita lakukan. Next ada banyak, termasuk ada Pak Marto, kemudian ada juga lumpianya lumpia Sami Jaya di Malioboro. Itu juga bisa dibeli di tempat kita. Kemudian ada lagi itu Siomay Telkom, kalau pernah ke Siomay Telkom. Ya, jadi ada banyak produk yang kita bantuin pada awal pandemi itu untuk jangan takut, jangan menyerah gitu. Bahwa kita memang ada pergantian masa yang susah, yang benar-benar repot, dan kita pengen maju ke sana. Nah, kuncinya adalah keyakinan bahwa kita bisa melihat pasar. Tadi Ibu sudah cerita banyak tentang pasar, bagaimana kita adopsi, bagaimana kita adjustment terhadap pasar itu, bagaimana kita melihat future, apakah ini akan berdampak lagi COVID atau enggak, kemudian kita akan berpindah ke produk apa dan sebagainya, atau justru memperbaiki produk yang ada sekarang. Nah, ini beberapa produk yang sekarang ini ada, bahkan next, ada banyak mitra yang sudah masuk. Nanti kalau sempat di Instagram lihat ada di Yuk Tukoni itu produk-produk kami yang sempat kita bantu. Produk-produk ini enggak hanya sekedar ditaruh, kami memotret mereka menjadi satu barang yang mudah dicerna oleh konsumen. Kemudian bahkan kita kasih beberapa masukan ke mereka tentang misalnya packing produk dan sebagainya, sehingga ini bisa jadi kekuatan mereka bahwa berarti produk saya kurang match mungkin di pasarnya, karena ini yang jauh lebih penting. Saya tadi mau nyinggung tentang produk ide karena judulnya itu mewujudkan produk yang keren kan gitu kan. Nah, mewujudkan produk yang keren itu highlightnya cuma satu, produk ini untuk konsumen, bukan untuk bapak-bapak. Karena produknya untuk konsumen, risetnya ke konsumen, bukan ke ibunya. Ya, tanyanya ke ibunya ya jawab, bapaknya ditanya nih, kita Mbak punya nugget misalnya, yang ditanya bapaknya rawanin jawab enak toh ya toh, mesti ngomong enak, ini nuggetnya enak apa? Wah enak, gitu. Desainnya apa? Ayo apa ini desainnya? Aneh turun jobo ya toh. Itu salah karena apa? Marketnya bukan bapaknya, marketnya itu yang di luar sana. This is a problem. Ini persoalan kita mendasar karena kita selalu meriset
orang-orang yang ada di rumah, at least mereka nggak beli itu. Kita harus keluar, kita harus tanya siapa sasarannya, mahasiswa. Mahasiswa yang kayak apa? Mahasiswa yang dikasih uang saku sehari sekian misalnya. Oh, kalau orang dikasih hari sekian berarti levelnya kayak gini. Oh, kita punya segmen pasarnya ini ibu-ibu rumah tangga. Kalau dulu ya, saya kenapa ngambil Yuk Tukoni ini segmennya menengah, karena ibu-ibu itu yang dulunya ngantor, kan dikurung ngantor di rumah. Nah, ngantor di rumah, anaknya semerintil ngikuti terus. Bu, hari ini maam apa? Hari ini maam apa? Randuwe makanan, ora tau masak ya toh. Lah karena ora tau masak kan kita sediain frozen food sing gampang. Itu kuncinya dari dulu. Makanya studinya ke pasar. Pasar apa yang akan kita ambil. Jangan ke bapaknya, jangan ke ibunya. Ya toh? Kalau itu akan miss biasanya. Nah, itu hal-hal penting mungkin yang bisa saya sampaikan di kasus ini. Saya slide-nya masih banyak, tapi mungkin itu dulu. Semoga bisa menimbulkan sharing bersama. Terima kasih. Aplaus yang luar biasa untuk Pak Eri ya. Baik, dan tadi sudah diceritakan gitu ya secara singkat tentang tukoni.com. Oh ya, untuk Bapak Ibu dan para hadirin ya, bisa follow Instagramnya @yuktukoni ya. Nah, di sini adalah tempat beli antar kuliner hits dari pegiat usaha F&B, UMKM dan food creator yang dikemas aman dan higienis. Nah, yang membedakan Yuk Tukoni dengan tempat beli antar yang lain apa nih kira-kira, Pak Eri? Kalau urutannya dari 2 tahun yang lalu pasti beda, mereka nggak jualan. Okay. Yang lain nggak jualan, kita yang jualan, itu udah pasti beda. Nah, yang kedua, kami mengarah ke produk-produk khas Yogyakarta yang waktu itu lag-nya market itu kan, kalau orang mau ke Jogja ini kan udah nunggu 2 tahun. Wah, kasih musik kan asik. Jadi lag-nya kan nunggu 2 tahun. Saya dulu sekolah di UGM misalnya, kemudian saya terpaksa suffer, nggak bisa kemana-mana karena pandemi, COVID. Saya posisinya ada di Bandung misalnya. Aku kangen banget masakan Jogja. Itu lama 2 tahun. Tahu-tahu ada mie ayam tumini yang waktu kuliah saya makan di situ. Misalnya, ada lele mangut Mbah Marto. Nah, itu mereka nggak jual. Lain-lainnya nggak jual. Kenapa? Online food yang lain itu takes time. Dia harus daftarin, dia harus apply, dia harus update. Lah ini cuma produknya dikirim, difoto sama kita jual. Channel kita ada di, kalau ngomongin channel ada di berbagai macam channel. Nah, mereka tinggal kita kirim, yang punya barang kita tinggal ngirim ke kita. Sesimpel itu sih. Oke, nah kalau untuk Bapak Ibu dan para hadirin yang memiliki usaha UMKM khususnya kuliner ingin ikut di Yuk Tukoni, itu syaratnya seperti apa nih? Itu di Instagram itu ada linknya Join Mitra, nanti diisi aja di link Join Mitra itu. Ada beberapa syarat, kemudian pastinya harus punya produk, kemudian kemampuan produknya gitu ya, kemudian sudah eksis dan sebagainya. Nah, nanti kita setelah itu masuk, kita akan hubungi, kita akan follow up, kita akan diskusi untuk the next levelnya lagi. Oke, baik. Nah, kemudian juga Pak Eri ini kan menjadi penerima 1 Indonesia Awards 2020 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Boleh cerita dong, Pak Eri, seperti apa nih? Jadi itu sebenarnya surprise juga, karena kita nggak ngejar itu sebenarnya, nggak ngejar award, tapi ada teman dari sebuah media mendaftarkan kami, kemudian kami merasa terhormat dan mengikuti semua sesinya 1 Indonesia Award. Alhamdulillah, dari itu kategori khusus karena tahun ini kayaknya nggak ada, hanya 1 tahun apa 2 tahun awal itu ada kategori khusus sebagai pejuang COVID-19. Nah, kami waktu itu karena di capture sebagai
bentuk salah satu salah satu platform ya yang membantu UMKM. Kira-kira seperti itu, sehingga terus terang bagus banget karena impact-nya sampai hari ini kami dapat dari Satu Indonesia Award, satu produk lebih banyak yang percaya ke kami, teman-teman UMKM. Yang kedua, kita juga banyak mendapatkan mentor-mentor di dalam Satu Indonesia Award itu untuk mengikuti proses-proses yang lebih profesional. Yang ketiga, ada pendanaan yang kita dapat dari Satu Indonesia Award, dan terus terang itu yang membuat kita happy juga. Oke, baik ya. Jadi Pak Eri ini mendapatkan kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19 karena selaku founder tukoni.id gitu ya, memberikan kontribusi merangkul pengusaha UMKM yang terdampak pandemi pada saat itu gitu ya. Baik, ya. Aplaus yang luar biasa untuk Pak Eri. Baik ya. Sekarang kita beralih ke Pak Suarjono selaku Pemret Suara.com. Pak, kalau melihat sepak terjang dari Bu Nungki kemudian Pak Eri ya, kira-kira pendapatnya seperti apa nih Pak Suarjono? Ya, menarik ya Bapak Ibu, pengalaman dari Bu Nungki, Mas Eri. Saya setidaknya ada 3 hal yang menurut saya menjadi highlight kira-kira gitu. Pertama soal kolaborasi, Bu. Saya kira kita berusaha, ini berlaku juga buat saya juga melakukan itu. Kolaborasi itu sangat penting. Kenapa kita harus kolaborasi? Kita nggak mungkin semua mengerjakan sendiri, nggak mungkin itu. Jadi semua pintu, semua cara, semua peluang, dan semua ajakan ya, menurut saya itu harus kita coba kita lakukan dan kita kerjakan. Siapapun yang mengajak itu. Jadi kolaborasi ini kunci sangat penting untuk usaha untuk era sekarang. Karena apa? Bapak Ibu memiliki produk ya, memiliki hasil, memiliki bidang usaha. Tidak mungkin bidang usaha itu meskipun ya mirip atau sama dengan yang lain-lain, kemudian kita harus saling bersaing ngotot-ngototan. Tapi justru gimana caranya kita komunikasikan dengan sesama produk yang memiliki, dan kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk mengedukasi konsumen untuk sama-sama membesarkan ini. Sama Bu, kami di media juga, saya dan teman-teman termasuk di Jogja, kami membuat asosiasi, membuat organisasi, kemudian mengedukasi pembaca bareng-bareng, terus kemudian bagaimana meningkatkan awareness usaha dan lain-lain. Saya kira ini poin kolaborasi itu poin penting ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini based on juga pengalaman untuk era kekinian, karena ini era digital, membangun cerita, membangun narasi atas usaha kita itu ternyata sangat penting. Bagaimana agar produk kita dikenal orang, dipesan orang, kemudian konten kita berbeda, ya, itu sangat penting. Apalagi era sekarang kan, misalnya untuk menjadi berkelas, tidak cukup hanya mengandalkan produk kita paling bagus, tidak bisa. Kita harus punya pembeda nih dengan yang lain. Kita harus bisa menarasikan atau membuat cerita bahwa produk kita itu memang berkualitas, bagus, layak Anda beli dan layak Anda konsumsi. Nah, bagaimana membuat cerita ini yang menurut saya butuh kejelian atas fenomena sekarang. Sebagai contoh adalah era sekarang, era viral misalnya. Bagaimana konten kita bisa viral? Kopi di Jogja banyak banget misalnya. Tapi kenapa kopi Jos, kopi Maknyos, kopi Jos di yang di Malioboro misalnya, atau kopi Klotok, itu kan karena dibangun ceritanya itu. Kopi Klotok itu biasa, makanannya juga biasa, rumahan ya. Tapi sampai ngantri-ngantri misalnya gitu, ya itu karena cerita yang dibangun. Review, menarasikan, membangun itu yang kemudian kita minta teman-teman entah itu media, influencer, dan lain-lain untuk menaikkan. Jadi membangun cerita ini sangat penting menurut saya, membangun cerita soal produk kita. Dan kalau bisa harus beda, harus mempunyai ciri khas, harus mempunyai orang yang kira-kira bisa wow. Jadi orang itu mungkin sama Bu, tapi kalau misalnya
impression pertama orang yang ngakses itu atau yang menerima atau yang membaca informasi itu bisa bilang sampai wow, kemudian dia tertarik, oh kapan ya saya bisa datang ke sana ya. Nah ini faktor penting ya, membangun cerita, ya, menarasikan. Dan yang ketiga packaging lagi-lagi ya, saya kira soal membangun cerita, packaging ini bagian yang mungkin dianggap kadang-kadang biasa gitu ya, tapi ini yang membuat harga kita atau barang kita itu bisa diterima. Dalam arti packaging ini sama-sama harganya sama ya, tapi karena kita bisa mengemas dengan baik, membuat brand dengan baik, kemudian bisa menvisualisasikan dengan baik, men-share dengan baik, ini akan menjadi ya lagi-lagi memang ujungnya nanti nomor satu juga tuh harus barangnya, kontennya sendiri, artinya produknya sendiri, tapi di luar produk ini ada kolaborasi, ada membangun cerita, ada packaging, ini perlu kita kita eksplor terus. Terima kasih. Oke baik, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Jono ya. Ini saya sependapat ya bahwa kita harus berkolaborasi ya. Nggak bisa kita bikin usaha terus kita jalan sendiri ya. Bisa tapi mungkin lama. Tapi dengan kita kolaborasi bersinergi akan lebih mempermudah, mempercepat proses kesuksesan kita gitu ya. Kemudian juga packaging penting ya. Terus publisitas ya, mulut ke mulut apa segala macam seperti itu. Baik, kemudian untuk Pak Jono ya Pak, ini dari suara.com ya, kira-kira apa peran dan kontribusi yang ingin diberikan untuk masyarakat khususnya pegiat UMKM di daerah? Ya, ini yang sebenarnya kami sedang mulai bangun, termasuk bagian tadi membangun cerita. Karena pengalaman di setahun terakhir, 2 tahun terakhir, itu teman-teman yang berhasil mendistribusikan informasi terkait dengan produk itu yang rata-rata mereka juga cukup bagus. Bagaimana soal membangun cerita itu tentu tidak semudah menceritakan produk ini dengan detail bahwa ini enak, itu enggak, tidak hanya sekedar itulah kira-kira gitu ya. Tapi membuat ada nilai ciri khasnya. Dan yang kami lakukan adalah sekarang ini kami melakukan training untuk latihan menulis, mempromosikan, tidak hanya menulis, membuat desain, membuat video video pendek ya, yang kira-kira bisa membuat orang yang awalnya tidak paham atau tidak tahu soal produknya, setelah di-share, itu orang kemudian, wah oh ternyata ada yang menarik dari ini. Itu kalau tidak kita ungkapkan dengan visual, mungkin orang nggak tahu, apalagi sekarang ini ya, meskipun Bapak Ibu mempunyai produk di ujung Berung, di Kinarjo misalnya gitu ya, atau di Bantul yang di pelosok, di Mogiri dan lain-lain, sekarang dengan gampang akan dicari dengan Google Map, dengan apapun ya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi peluang ini yang saya kira kita tidak pernah lagi sekarang khawatir dengan soal tempat, nggak lagi khawatir harus ada di pinggir jalan misalnya, mempunyai usaha homestay yang di Gesian Selarong aja sekarang dicari misalnya gitu, di dalam-dalam ya, bahkan di daerah yang baru itu yang akan dibangun UIN Jogja ya, itu jalannya juga sekarang udah bagus sekali, apalagi Sleman ini jauh lebih terkenal jalannya dibanding Bantul gitu kan, juga sama di Kulon Progo sekarang juga dahsyat. Kemudian di Gunung Kidul juga sama ya, bagaimana mereka Gunung Kidul bisa membangun story, ini story ya, lagi-lagi story soal wilayah mereka, sehingga untuk ke sana sekarang macet. Jadi itu yang menurut saya bagian dari usaha yang kami bantu untuk lakukan untuk memacetkan daerah Bapak Ibu, kira-kira gitu. Oke baik ya, jadi dari suara.com ya ini berusaha untuk membangun dan juga merangkul teman-teman UMKM ya agar lebih dikenal ya, apalagi sekarang sudah zaman media sosial ya, jadi teknologi informasi ini akan mempermudah Bapak Ibu ya dalam hal iklan ya, distribusi apa segala macam. Baik, tema hari ini ya adalah menciptakan produk yang berkualitas. Nah saya mau beralih lagi ke Bu Nungki dan juga ke Pak Eri gitu ya. Menurut Bu Nungki dan Pak Eri, kira-kira bagaimana sih kita membuat atau menciptakan produk yang berkualitas? Produk yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Produk yang berkualitas ki sing koyo opo? Monggo silakan.
Ya, kalau ngomongin soal produk yang berkualitas itu pasti kita merasa produk kita berkualitas. Iya kan Bu? Pasti merasa produk kita sendiri-sendiri, aku paling berkualitas, ya paling menang gitu. Nah tapi kembali lagi, kita membuat produk itu pertama soft skillnya dulu, dari hati. Ya, Dari hati dulu. Oke, baik. Kita bikin produk itu punya etika. Sama seperti kita menghargai produk. Harga itu kan adalah seni ya Mas ya. Jadi harga itu adalah seni. Ada yang bilang harganya kemahalan, harganya kemurahan. Harga itu kembali lagi ke seni. Sama seperti kita bikin produk. Itu kita punya etika, bikin produk itu juga hal seni. Nah jadi bikin produk itu yang istilahnya kita juga ngewongke produk. Padahal produk itu mungkin tidak bernyawa ya. Tapi kita buat dia itu bernyawa. Kita ngewongke produk. Ya kita juga kalau ngomong ke produk ya kita hormatilah produk kita itu. Ya jangan sak-sae, terus bikinnya juga sepenting waton payu. Oh tidak, beda. Nanti nggak ada ruhnya gitu. Produknya itu nggak akan ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya otomatis kan tidak akan melirik konsumen untuk membeli. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau dari hard skillnya mungkin produk yang berkualitas itu kita mulai bikin dulu Bu. Kalau istilahnya itu kalau di bahasa bisnisnya itu ada buyer persona gitu ya. Jadi persona konsumen. Oke, ada yang sudah pernah dengar? Nah, persona konsumen itu kan macam-macam ya, dari hobi. Kita bikin produk A. Ini A ini untuk siapa? Oke. Misalnya hobinya itu yang seperti apa sih calon konsumen ini? Kemudian untuk usia. Nah, itu kalau tips dari saya, usia itu range usia kita targetkan itu tidak lebih dari 20 tahun range-nya. Nah misal usia produk saya yang pakai konsumen itu usianya 30 sampai 60 tahun. Oh itu kurang tertarget ya. Jadi cukup 30 sampai maksimal 50 tahun. Apakah nanti yang di atas 50 tahun atau di bawah 30 tahun tidak bisa menikmati? Bisa. Nah, tapi dengan kita membuat target-target untuk produk kita kan lebih spesifik. Nah, itu lebih memancing kita untuk membuat produk yang sesuai target untuk mereka beli. Nah, paling itu sih Mas. Kemudian jangan lupa juga setelah produk itu juga betul tadi kata Bapak tadi ada cerita-cerita di situ. Ya, jadi tidak hanya sekedar buat produk tapi ceritanya apa. Cerita itu tidak melulu soal produknya. Tapi cerita soal misalnya proses pembuatannya, betul. Kemudian lingkungan sekitarnya seperti apa. Jadi tidak melulu yang produknya ini loh berkualitas limited edition. Oh tidak, tapi kita ceritakan soal lingkungan itu sendiri seperti apa. Itu juga bisa. Gitu Mas. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau mau membuat produk gitu ya, satu harus dari hati, dua juga harus belajar storytelling gitu ya, menceritakan biar semakin ada ruhnya gitu ya, biar cepat viral, biar lebih kena di konsumen, di hati konsumen seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Eri ya, Pak Eri, menurut Pak Eri definisi dari produk yang berkualitas itu apa sih dan bagaimana menciptakan produk yang berkualitas? Silahkan. Oke, pasti unsur produk itu kan satu isi, kemudian unique sellingnya apa, kemudian ketiga ini mempunyai solusi apa sebenarnya, untuk siapa dan solusinya apa kalau kita menggunakan produk ini. Ketiga merek, label, kemudian satu lagi storytelling tadi yang diceritakan. Sebenarnya storytelling itu kan cerita di balik penciptaan produk ini seperti apa. Apakah produk ini misalnya kalau ini untuk orang yang sakit asma gitu harus minum ini dan sebagainya, ini storytelling. Baik dari bahan, dari proses pembuatan, dari bahan baku, mungkin turun-temurun tentang ramuan itu dan sebagainya. Banyak hal yang bisa diangkat dari cerita itu. Jangan sampai nggak pernah punya cerita, karena cerita itu bisa dicari. Kalaupun bisa dibuat, bisa dicari. Nah ini Pak Media kan paham kalau untuk cerita. Tapi intinya lebih ke arah bagaimana kita menciptakan merek, kemudian membuat packaging, tahu sasaran tadi, sasarannya di mana, sasaran produknya untuk siapa, solusinya. Dan jauh yang lebih penting menurut saya adalah kita berinvestasi di setiap item. Investasinya itu bukan investasi duit, tapi investasi kejujuran.
Kenapa saya bilang investasi kejujuran? Karena ini mesti kita paham tentang hal-hal yang berkaitan sama segmen pasarnya. Kalau kita nggak paham tentang logo ataupun packaging, jangan paksain kita desain logo. Jangan paksain kita buat sesuatu yang kita nggak ngerti. Ya, itu harus ada kolaborasi yang saya bilang tadi. Kolaborasinya sama siapa? Sama orang lain. Coba Mas, saya lihat page 12 deh Mas, kalau masih ada tayangan saya. Kenapa? Karena gini, itu semua tergantung gambarnya makanan bukan Mas? Bungkus makanan bukan? Nggak kelihatan soalnya. Nah, saya bilang gini, ini cuma masalah knowledge, cuma masalah bagaimana kita memahami apa yang akan kita buat. Itu sama, bungkusannya, korannya sama, kertasnya sama. Kita beli di toko-toko plastik ada, tapi cara bungkusnya doang yang berbeda. Ya kan? Sehingga dia menjadi sebuah makanan yang lebih naik kelas, lebih higienis. Coba nextnya, satu lagi. Oh, berarti back lagi. Nah, ini kan desain low budgetnya gitu. Artinya bahwa desain yang biasa dengan cara yang berbeda ditunjukkannya itu kita bisa lebih optimal. Nah, biasanya kan yang ditanyakan tuh orang-orang, teman-teman atau pengusaha-pengusaha muda seperti Bapak Ibu di sini adalah, loh itu kan budgetnya tinggi. Sebenarnya itu kolaborasi aja. Kalau kita ketemu dengan partner yang tepat, kemudian bisa menciptakan satu packaging yang bagus, itu akan jauh lebih maksimal. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan banyak hal, banyak aspek ya, value-nya apa, kemudian distribusinya seperti apa, iklannya seperti apa, dan kejujuran itu penting ya. Jadi untuk Bapak Ibu harap diperhatikan. Oke, lanjut lagi ya Bu Nungki dan juga Pak Eri. Nah, ini kalau teman-teman UMKM kan kadang-kadang memiliki keterbatasan modal gitu ya. Bagaimana sih caranya mendapatkan pendanaan yang tepat untuk teman-teman UMKM? Bu Nungki silahkan. Ya, balik lagi memang UMKM pasti yang diobrolin mesti modalku terbatas, aku nggak punya modal. Ada lagi yang bilang gini, usaha nggak usah pakai modal, bisa kok, gitu kan. Bullshit sih menurut saya. Nggak bisa ya Bu ya, tenaga kita itu juga modal ya, pikiran kita juga modal. Nah, kalau untuk mendapatkan pendanaan, kalau berdasarkan ini ya, pengalaman saya dulu karena sudah usaha dari jualan dari SD, akhirnya sama orang tua saya kan dibukakan rekening. Nah, rekening di bank dulu dekat rumah. Nah, itu memang untuk ditabung gitu Bu. Nah, akhirnya saya bongkar tabungan itu waktu 2010 untuk modal. Dulu modalnya hanya 3 juta Bu. 3 juta itu saya sudah jualan di Facebook. Ya, yang dulu Facebooknya masih Facebook biasa ya, yang belum ada ads gitu Mas. Facebook biasa itu kalau udah membernya 5.000 udah full, terus kita hapusin ya, nggak pernah beli kita hapus, ya kan? Pernah ngalamin kayak gitu ya Bu ya. Nah, 2010 3 juta, akhirnya saya beli kulaan dulu, awalnya kulaan dulu. Kok jalan ya di Facebook kulaan? Akhirnya kita produksi. Nah, produksi kan kita juga terbatas, karena modalnya terbatas, saya usahakan untuk tetap bisa produksi. Nah, produksi belum banyak, saya coba berusaha lebih giat lagi buat apa? Buat jual, biar cepat balik modal. Nah, dulu zaman segitu mungkin saya belum bisa yang mendapatkan dana usaha itu dengan pinjaman. Kalau sekarang mungkin sudah lumayan gampang ya, dulu belum bisa karena tidak ada yang diagunkan. Ya, kuliah juga pakai sertifikat kuliah juga nggak laku untuk diagunkan, nggak kepake. Nah, akhirnya saya ikut kompetisi Bu, mulai 2011. Nah, dari 2011 sampai tahun 2020 berarti terakhir saya ikut yang dari Bank BRI. Itu lewat kompetisi itu saya kejar modalnya Bu. Dulu awalnya hanya kejar modal, tapi sekarang saya pikir tidak menang kan nggak dapat modal berarti ya Bu ya. Nah, lebih penting apa? Link pemasarannya. Nah, saya ikut beberapa bank juga dan mungkin tidak semuanya menang, tapi saya mendapatkan jaringan pemasarannya. Ya, karena apa? Tadi balik lagi ke cerita soal produk, cerita soal lingkungan, cerita soal apapun, dan memang menjadi
karakteristik produk kita. Nah itu kan lebih memicu minat si konsumen ya, atau mungkin mitra yang mau bekerja sama dengan kita. Nah dari kompetisi itu mungkin sama seperti dari nanti yang akan diselenggarakan suara.com itu kan juga semacam kompetisi. Nah selain kompetisi kita juga dapat mentoring. Nah seperti itu Bu. Jadi memang saya memang lebih senang pendanaan itu dari sebuah kompetisi karena nanti akhirnya juga dana hibah kalau kompetisi. Ya kompetisi itu Bu. Woy kita dicoba kompetisi. Nah kompetisi pun ada tips and trik and tipsnya Bu. Nah kalau mau belajar apa yang tentang kompetisi itu belajarnya di bisnis model canvas Bu. Mungkin nanti bisa di browsing namanya bisnis model canvas BMC ya, BMC itu. Kalau sekarang ada lagi satu lagi namanya Lean Canvas. Tapi kalau Lean Canvas memang agak lebih rumit yang ya jelimet betul Pak. Nah yang biasa di ini adalah bisnis model canvas. Nah itu semua proposal, semua istilah kita untuk pendanaan itu semua ada di bisnis model canvas itu. Oke, nanti bisa di browsing itu aja sih Mas. Pokoknya dari kompetisi Bu supaya dapatnya hibah. Matur nuwun. Oke, baik ya. Boleh berikan aplaus? Ini menarik ya Bapak Ibu dan para hadirin ya, bahwa itu tadi kita bisa mengikuti kompetisi, kemudian kita juga memperbanyak link atau relasi seperti itu ya, nanti insya Allah ada aja rezekinya gitu. Baik, nah kalau dari Pak Eri sendiri seperti apa nih Pak Eri? Oke, baik. Sebenarnya saya seorang marketer sebenarnya awalnya kan. Jadi kalau bicara pendanaan saya selalu pikirkan nomor 2. Yang paling pertama adalah bagaimana kita menciptakan produk itu detik itu juga pada saat kita buat itu laku. Jangan sampai kita nggak berpikir tentang jadi distrak. Jadi jangan sampai kita nggak kepikiran itu. Oke, itu produk. Kemudian kalau tadi ada masukan dari event kompetisi, jadi blank. Dari kompetisi itu salah satu juga tools yang bisa kita lakukan. Tapi terus terang kompetisi yang menang akan beberapa orang saja. Nah cuma proses berlatih untuk menjadi peserta kompetisi ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena kita bisa mengenal proses tadi canvas, bisnis canvas, bagaimana kita memperbaiki produk kita, mana yang ternyata masih gagal, tadi kan, mana yang masih lag, mana yang masih perlu di-adjust menjadi lebih baik, apakah di proses produksinya atau di tampilan dan sebagainya. Nah, terus terang itu yang menjadi bahan utama untuk apapun, salah satunya adalah kompetisi. Yang kedua, sekarang sudah ada beberapa, pemerintah bahkan menyalurkan juga beberapa pendanaan ya. Nah memang yang nggak beresiko adalah tadi Ibu cerita adalah kompetisi karena itu dana semacam dana hibah ya Pak ya, semacam hadiah, jadi memang itu untuk pengembangan. Nah yang paling penting kuncinya adalah memperbaiki proses produk menjadi siap dibeli orang. Mungkin itu Mas. Oke baik, berikan aplaus yang luar biasa untuk jawaban dari Pak Eri. Baik ya, Bapak Ibu dan para hadirin, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ya, acungkan tangan, sebut nama, kemudian domisili daerah mana, pertanyaannya ditujukan untuk narasumber siapa ya. Boleh Bu Nungki, boleh Pak Eri, boleh Pak Jono, pertanyaannya apa gitu ya. Oke baik, Ibu yang di tengah ya, saya lihat energik banget, semangat banget. Oke boleh berdiri, monggo. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Nur Hayati. Usaha saya sego wader sambal belut mbok tuku di Jalan Godean. Boleh tepuk tangan. Ini pas nih jam makan siang ya, sego wader enak tenan. Saya mau bertanya sama Pak Erik. Pak kedepannya saya mau buat belut bacem frozen sama belut ungkep bumbu. Nanti kalau saya mau nitip ke Pak Erik boleh enggak? Oke, terus apa lagi Bu? Pak Erik, saya kalau masalah frozen saya belum belajar. Menurut Pak Erik, saya langkahnya bagaimana gitu loh untuk produk frozen itu.
Terima kasih. Oke baik, terima kasih banyak Ibu. Ya boleh aplaus yang luar biasa. Langsung dijawab oleh Pak Eri, silakan. Oke baik, jawabannya boleh Bu. Boleh, kita, nggih. kita boleh berkolaborasi nanti. Kemudian ada teman dari Yotokoni juga ada di sini, nanti biar langsung dikomunikasiin hari ini apa yang bisa kita lakukan. Kalau jawabannya apa yang mesti dilakukan adalah sebenarnya persiapan aja, karena kita di beberapa kesempatan dengan UMKM selalu berbicara tentang kita lihat dulu produknya, kita coba dulu. Kalau sebulan nggak apa-apa kita makan, setelah kita frozen artinya dengan komposisi seperti itu aman, kita berani menjual. Karena itu kan garansi kita untuk ke konsumen. Kemudian kita ada juga yang, itu nanti ada tim dari kita yang berbicara tentang, oh ini kalau kayak gini mendingan jangan mateng, misalnya semi mentah atau apa sebelum diolah, sehingga pada saat mereka sampai ke konsumen tinggal diolah. Jadi bukan yang bentuknya juga bentuk itu. Kemudian yang kedua, kita selalu kasih batas waktu untuk mengonsumsinya. Jadi misalnya cuma batasnya 2 minggu dan sebagainya. Karena ini memang kita terus terang di posisi yang membantu supaya ini sampai ke konsumen aja. Nah tapi kalau kita benar-benar harus higienis dan sebagainya, memang ada kelas khusus, ada hal-hal khusus yang mesti kita perhatikan, dan itu pasti investasinya cukup tinggi. Nah, kita berada di antara itu untuk membantu itu, tetapi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman untuk membuat itu menjadi frozen. Nanti akan kita olah bareng, barangnya seperti apa, kita akan studiin, packingnya bentuknya seperti apa, kemudian kita akan maju bareng bersama. Mungkin seperti itu. Mantap. Kalau yang kering sangat bisa banget, langsung itu Bu, kalau kering. Karena artinya packagingnya sudah siap, kami tinggal menjual aja. Ya. Ya, gimana ya jawabnya ya? Boleh, bisa. Boleh. Baik, seperti itu ya Ibu ya. Jadi Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari Yutokoni ya. Kayaknya kan seru ya kalau misal kita bisa menikmati nasi wader, sego wader ya kapan aja, di mana aja gitu nggih. Malam-malam pas lagi ngidam walaupun warungnya tutup gitu kan, apa segala macam. Baik ya. Terima kasih Ibu. Untuk penanya berikutnya silakan. Penanya kedua. Oke, mungkin Bapak ya atau Masnya sampingnya yang baju hijau, silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rijalul Alam. Saya dari Bantul. Oke. Usaha saya kering kentang Mustafa dan juga buka restoran di GrabFood, GoFood dan ShopeeFood. Seperti itu. Ini saya mau tanya ke, mohon maaf, Ibu Kreatif Batik. Bu Nungki. Iya, seperti itu. Ini kan saya mau bertanya, selama proses jenengan menjadi seperti ini, itu apakah ada seseorang atau sosok yang pas pada saat jenengan dikasih cobaan dan berani ambil peluang ketika 2019, itu apakah ada seseorang yang mendampingi jenengan atau memang berdasarkan pengalaman sampai saat ini jenengan bisa sehebat ini? Dan kalau boleh tahu, beliau itu siapa? Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alam ya atau Mas Alam. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu bingit ya. Oke, jadi yang ditanyakan apakah ada support system gitu kali ya. Support system apakah pasangan, apakah orang bank atau apa? Mau nggak silakan Bu Nungki. Siap. Terima kasih pertanyaan Pak. Kemarin kayak kita udah pernah ketemu ya Pak? Iya tuh. Di Gria UMKM waktu kurasi ya Pak ya. Kayak saya masih inget soalnya. Berarti Deja vu ya. Nah ini sosok yang menjelma atau apa ini Pak? Kok medeni? Apa ya? Kalau untuk semua cobaan sih, terutama sih orang tua sih Pak. Kalau orang tua itu yang support system full itu memang orang tua. Nah,
Terus tim itu juga support system full karena kita selalu apa guys, istilahnya ngobrol gitu kan dengan tim itu, piye ya enaknya, itu diajak ngobrol. Nah kembali tadi juga selain produk yang diuangke, tim itu juga diuangke, diajak ngobrol. Mereka kan pasti punya pendapat, ya itu pendapat itu kan kita juga nggak boleh meremehkan, memang bagian opo sih ngasih pendapat ini itu, enggak. Tapi kita ini, oh iya, ternyata ada pendapat yang memang perlu kita coba. Mungkin hal-hal simple yang belum pernah kita coba ternyata keluar dari salah satu tim itu ternyata, oh iya bisa juga nih dicoba. Nah itu yang selalu ini sih, dan memang kalau cita-cita saya itu ketika dapat cobaan gitu ya atau kedukaan atau apa itu, cita-cita saya itu pokoknya bisnis ini jangan sampai mati. Ya, saya menghidupi orang banyak. Gitu. Kalau ini mati, yang lain gimana? Nah, cuma itu aja berdoanya, Pak. Dan cita-cita saya itu cuma itu aja. Jadi ketika ada mungkin teman-teman UMKM terus tanya, kadang-kadang WA, curhat apa itu, saya suka, oh ini ternyata mereka masih membutuhkan saya loh. Nah, artinya juga masih membutuhkan usaha saya. Nah, itu yang menjadi support system sih, selain dari orang tua, gitu, Pak. Sudah menjawab belum, Pak? Oh, sosok, ya sosok. Ya orang tua sih, Pak. Yang memang support system full itu orang tua, keluarga, walaupun keluarga itu kalau kakak, saya punya 4 bersaudara sih, Pak. Jadi 4 bersaudara, itu semuanya jauh, nggak ada yang di Jogja. Itu tetap kita itu menjadi support system full. Bahkan ketika benar-benar habis terkuras itu, Pak, awal tahun 2021, jadi 2020 lah, akhir itu kan saya juga mendapatkan cobaan gitu, Pak. Benar-benar terkuras, Pak, habis saldo itu hanya tinggal 100.000. Nah itu pun support sistemnya itu bukan merupakan dana ya, tapi dari keluarga itu kalau kurang, kalau butuh tak pinjemi. Tapi saya tidak pernah mau, Pak. Karena kalau bapak saya ini, jangan sampai pinjem. Ya, jangan sampai pinjem. Apapun keadaannya jangan sampai pinjem. Nah itu yang saya terapkan dan saya cuma berdoa. Moga-moga ada rezeki lain di situ. Dan betul Ibu, ketika kita seperti itu, kita sudah berusaha menyiapkan produk, itu laku. Kita ada penjualan di situ. Terus kemudian mungkin ada proyek-proyek yang, misal kalau saya kan ada pelatihan batik, oh tiba-tiba di order ini proyek pelatihan batik berapa puluh orang. Nah, jadi support sistemnya ya pasti ya Allah ya, kita berdoa gitu. Kemudian ya sosoknya itu ya orang tua, kemudian tim sih. Oke baik ya, jadi Pak Alam, support system dari Bu Nungki ini adalah orang tua ya. Kemudian jangan lupa untuk kita berdoa ya, memohon kepada Yang Kuasa, dan juga kita bisa sharing bersama tim ya. Support system banyak ya, bisa orang tua, pasangan ya, rekan bisnis, tim, apa segala macam. Mudah-mudahan menjawab, terima kasih. Untuk teman-teman panitia, apakah masih ada waktu Mbak Dania? Satu penanya lagi. Oke baik, iya. Yang di belakang ya, boleh silakan. Terima kasih. Nama saya Risma. Saya dari Mama Cookies Jogja. Usaha saya sebenarnya dari 2013, tapi mulai ditekuni di 2014 dan hanya lewat online dari tahun segitu. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bu Nungki sama Pak Eri ya. Iya betul. Ya, yang pertama untuk Bu Nungki dulu, ini terkait konsinyasi gitu ya. Di era sekarang ini, itu kita lebih prefer yang mana sih antara konsinyasi dan penjualan online gitu? Karena kan kalau kita dibina dari dinas begitu, itu ada kayak digembor-gemborkan, ayo nitip jual ke sini, ayo nitip jual ke sini gitu. Sementara untuk kami para UKM itu kan nitip jual itu kan juga butuh modal yang besar ya. Berhenti di beberapa tempat modalnya gitu. Nah, belum lagi nanti kalau ada retur gitu. Jadi lebih baik yang mana sih antara konsinyasi dan penjualan online? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana sih caranya kita itu mendapatkan market yang tepat sasaran, terutama untuk produk-produk yang sasarannya itu menengah ke atas gitu. Kalau tadi sepintas disebutkan umur, terus area gitu. Oke, kita mungkin sebagian besar dari kita sudah menentukan itu. Cuman bagaimana kita meraih
konsumen yang tepat itu tadi yang memang kita levelnya menengah ke atas ya, gimana sih kita mencari kolam-kolam yang menengah ke atas itu yang kedua. Terus lagi Bu, maaf saya kepo ya Bu ya. Terus gimana sih caranya bisa mendapat akses ke pemerintahan, terus ke bank atau kita harus punya privilege tertentu atau bagaimana gitu. Terus lagi bisnis yang baik itu yang gimana ya? Apakah kita mencari tim dulu baru mencari market, atau kita mencari market dulu baru nyari tim gitu? Karena kalau misalnya kita mencari tim dulu, itu kan yang jelas kita juga harus hire orang, harus menggaji orang tersebut, tim itu gitu. Jadi lebih baik yang mana? Tim dulu baru cari market, atau market dulu baru cari tim gitu. Terus untuk Pak Eri ya dari Tukoni, gini Pak, saya itu di pertengahan 2020 ya, saya pernah dapat WA atau email, saya lupa, itu dari Yuk Tukoni. Terakhir itu saya diminta kirim, jadi isi emailnya adalah silahkan Ibu kita minta sampel untuk dikirimkan gitu. Waktu itu saya membalas dikirimkan ke alamat mana, dan itu tidak ada respon gitu. Jadi saya bingung harus mengirim kemana gitu. Lalu apakah itu masih bisa ditindaklanjuti atau bagaimana? Begitu. Terus yang kedua, di Tukoni itu ada komisi berapa sih gitu? Maksudnya dari misalnya kalau kayak Gojek, Grab, Shopee itu kan kita kena potongan 40% gitu ya, sekitar 40 sampai 45%. Nah, kalau di Tukoni itu bagaimana komisinya? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini penanyanya kritis sekali dan banyak sekali pertanyaannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi cukup dengan satu penanya saja ya. Langsung bisa dijawab oleh Bu Nungki, kemudian nanti dilanjut Pak Eri, monggo. Tadi yang pertama boleh dibantu Mas apa? Konsinyasi dan penjualan online. Ya, itu kalau jawaban saya Mbak, semua boleh dicoba Mbak, karena ketika kita memasukkan produk dan nama kita ada di A, B, C, D sampai Z, itu lebih mudah konsumen untuk mencari produk kita di mana. Dan mungkin tipsnya kalau benar, kalau konsinyasi kan kita memang modalnya banyak ya, karena modal mandek gitu ya, dan itu pun misal cair penjualan tidak selalu langsung dibayar, bisa 1 minggu atau bahkan bisa 1 bulan. Nah itu tipsnya Mbak, harganya dibedakan dan ditambah biaya resiko ya. Saya selalu menekankan dari HPP itu jangan langsung ke keuntungan, tapi ditambah dengan biaya resiko. Apalagi kalau kita konsinyasi itu resikonya lebih banyak. Belum lagi yang konsinyasi tadi Mbak ya bilang diretur, misal reject atau apa, padahal kesalahan bukan dari kita kasihnya sudah baik-baik, tapi dari sana ternyata karena dicoba atau kemakan rayap ternyata rusak, itu kan reject. Nah itu kita juga harus ada biaya resiko. Kalau semua apa yang bisa dicoba semua kalau saya. Jadi online coba, offline dicoba, konsinyasi dicoba, selama itu masih ada kesempatan. Karena itu memudahkan konsumen untuk menjangkau produk kita. Nah itu sebagai branding juga kita ketika kita nge-branding usaha kita, oh usaha kita ada di toko A, B, C, D sampai Z loh. Nah gitu sih Mbak. Terus yang kemudian untuk market tepat sasaran, khususnya menengah atas. Ya, untuk yang tepat sasaran mau yang gratis apa yang mau berbayar Mbak? Oh ya gratis sih. Nah kalau yang gratis ya kita trial and error Mbak, kita selalu coba dimanapun, Facebook dibuka, Instagram dibuka, apalagi kalau kita kan pasti tahu ya kalau Facebook itu rata-rata yang membeli seperti apa, yang di Instagram seperti apa. Nah kita coba semuanya, nanti kita pasti akan menemukan konsumen yang cocok. Nah kalau berbayar itu memang lebih mudah lagi Mbak. Jadi misal FB Ads gitu ya, Facebook Ads itu kan berbayar bisa. Atau mungkin kita mencoba berbayar yang agak murah itu mungkin di marketplace. Nah itu kan kita kan sudah dicarikan konsumen ya, karena kan di situ kita menuliskan target kita untuk siapa, usia kita siapa, menengah ke atas atau apa kan sudah ditulis di situ dan akan dicarikan oleh search engine-nya gitu Bu. Akses ke pemerintah atau bank? Kalau akses ke pemerintah atau bank sih kita sering rajin-rajin aja sih Mbak, say hello dengan pemerintah. Kemudian kalau untuk bank kita nggak ada jalur khusus ya Mbak. Jadi memang benar-benar saya tidak ada jalur khusus, saya tidak kenal dengan si A, si B, si C, dan saya benar-benar dulu itu ngasong Mbak. Jadi saya itu promosi dari instansi ke instansi, kemudian kalau dari bank itu saya kenal justru dari kompetisi tadi.
kompetisi itu saya ada yang menang, ada yang tidak. Dan banyak juga yang tidak menang, tapi saya mendapatkan akses ke bank tersebut. Itu yang memudahkan ya, karena bank lebih tahu kita, oh ketika kita ikut kompetisi kan, oh kenal dengan produk kita. Gitu. Bisnis yang baik tim atau market dulu? Bisnis yang baik tim atau market dulu. Kalau saya tergantung sih Mbak, tergantung produk kita seperti apa, pasar kita seperti apa. Tetapi kalau saya lebih senang mencari marketnya dulu. Karena ketika kita sudah dapat market, kita meng-hire tim itu gampang. Ya. Kalau misalnya tadi Mbak berarti produknya Mama Cookies ya, yang makanan ya, makanan kering. Mbak dari mana Mbak? Kota atau dari mana Mbak? Kota ya. Kayaknya kemarin juga suaminya jenengan apa enggak? Itu kurasi di Gria UMKM ya? Ah iya, itu yang kurasi saya juga Mbak. Makanya saya kenal kok Mama Cookies itu. Nah itu kan mungkin jenengan sudah bisa packingnya, sudah bisa produksinya, dan itu kalau memang belum terkendala betul, itu memang tetap bisnis itu cari marketnya dulu. Nah kita cari marketnya dulu, marketnya sudah dapat, oh berarti kita menyesuaikan nih produknya untuk market si A, market si B. Kalau sudah kewalahan baru kita tetap cari tim. Nah tim kan memang harus gaji ya, itu kan kita bisa bekerja sama juga. Tidak harus yang gaji bulanan, misal by order, atau mungkin mereka menjadi tim-tim reseller kecil kita, atau mungkin kita meng-hire anak-anak magang dari kampus, itu juga bisa Mbak. Jadi tidak melulu tim itu yang bergaji bulanan dan besar, gitu sih Mbak. Cukup, terima kasih banyak Matur Bu nuwun Nungki. ya Mbak. Ya, silakan Pak Eri ya, tentang konsinyasi dan penjualan online, market tepat sasaran, bisnis yang baik, dan komisi Tukoni, silakan. Sama tadi ya berarti. Oh alah, kirain cuma 2. Oke. Saya jawab dari tim aja tadi, tim dulu ya. Bahwa tim itu menurut saya tetap cari partner. Kemudian kalau produknya udah jalan berarti partner wajib. Tapi kalau produknya belum jalan, kita harus studi pasar. Itu nggak perlu hire tim dulu, nggak perlu hire orang, tapi studi pasarnya. Kemudian nanti kalau sudah mulai matang di sisi proposal dan sebagainya, baru mulai hire tim. Itu mungkin dari sisi kebutuhan itu. Apalagi Mas? Lupa. Sebenarnya kalau kita bicara channel ini sekaligus jawab yang Tukoni tadi ya. Konsinyasi atau penjualan online itu kan semua channel punya tipe sendiri-sendiri. Kalau kita konsinyasi yang naruh barangnya memang bentuknya fisik, itu yang mesti di-studi lagi apakah pasar yang akan yang menjadi channel konsinyasi ini benar-benar bagus apa enggak. Kalau kurang berarti kita mesti revisi, karena itu berarti padat modal, artinya karena kita naruh barang di satu tempat. Tapi kalau sifatnya online, misalnya kayak hanya foto, hanya belum berupa produk, ikut aja sebanyak mungkin kalau perlu, karena itu nggak ada resikonya, ya kan? Hanya bagaimana kita membuat sistem kalau mereka membeli, kemudian kita kirim itu secepat apa. Nah itu jawab juga di Tukoni. Tukoni mohon maaf kalau tahun 2000 itu belum ada respon, mungkin karena kita ini gudang aja minjem. Gudang minjem, frozen freezer aja minjem gitu tahun-tahun awal itu. Karena apa? Karena biar semua jalan. Kalau dimodalin nggak jalan gitu. Artinya kita minjem freezernya orang, ditaruh di situ, gudang baru dulu di Jalan Kaliurang, sekarang pindah ke sini nih di Babarsari gitu. Nah itu mungkin proses yang saya mohon maaf kalau terselip, nanti kita akan follow up secepatnya. Kemudian kalau kita bicara konsinyasi, kita tergantung produk yang disampaikan ke kita, kalau antara 15-20% untuk konsinyasinya. Nah, saya jawab lagi sedikit tentang perbedaan tadi, saya inline kenapa di Tukoni. Di Tukoni ini kalau belanja itu sekali kirim, karena semua vendor tinggal mereka pilih aja. Mau vendornya dari macam-macam tempat, itu masuk di dalam satu keranjang. Satu keranjang ini yang dikirim ke konsumen, jadi konsumen nggak perlu ke mana ke toko bakpia A, kemudian toko ini B, C, itu enggak, ongkirnya cuma satu, tinggal di list apa yang mereka mau beli, kemudian masuk satu keranjang kita kirim. Nah kemudiannya itu. Ada lagi Mas? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Eri.
Di 15 sampai 20 Mbak, tergantung nanti penawaran dari Mbak berapa. Ya, biasanya kan ada yang retailer harganya dasar sekian, mau dinaikin berapa aja bisa gitu. Ada beberapa teman-teman yang menerapkan nggak standar. Jadi kita komunikasi aja ini mau dinaikkan atau standar, tapi kita dapat konsinyasi gitu. Baik, ya terima kasih banyak jawabannya Pak Eri. Dan untuk Pak Jono, mohon berkenan untuk memberikan closing statement. Nambahin dikit Pak, monggo. Ya, sebetulnya ya, sebenarnya pengalaman Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Semua punya pengalaman masing-masing dan sebetulnya juga forum-forum seperti ini bisa saling tukar pengalaman, sharing. Saya juga punya pengalaman, kebetulan saya jadi CEO di PT Arcadia Digital Media yang membawahi 7 media, kemudian 4 user generated content. Ada satu hal yang terkait pendanaan tadi Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak punya dana. Saya tidak bekerja untuk kelompok-kelompok konglomerasi misalnya gitu. Yang sebelumnya saya memang bekerja untuk media-media besar, tapi mulai 2014 saya membuat sendiri. Tentu ini isu besar, gimana nyari dana untuk sebuah media gitu. Saya kumpulkan beberapa orang yang kira-kira memang mereka punya concern terhadap bisnis saya. Kemudian saya minta untuk membantu usaha ini dengan sharing saham. Jadi ini sharing saham ini menarik bagi sebagian jenis usaha ya. Tidak semua usaha, kalau mungkin makanan agak ribet, tapi kalau kami karena bidang usahanya di bidang media butuh dana agak besar, saya ngajak 7 orang untuk memasukkan sahamnya untuk memberikan dana ke saya. Terus saya terkumpul sekian. Baru di situ saya mikir, ini dana ini kalau untuk media 6 bulan habis. Jadi uang yang saya kumpulkan tidak langsung saya belanjakan ke media tersebut. Tapi saya belikan perusahaan yang menguntungkan. Karena kalau di media Bu, perusahaan media itu 6 bulan itu baru mulai revenue. Jadi kebayang ya, ini bukan seperti jualan nasi bungkus atau nasi padang atau warteg yang hari ini belanja, hari ini juga dapat pemasukan. Kebayang 6 bulan kami nggak ada pemasukan. Ya kalau ada pemasukan sangat kecil sekali. Jadi kami memproduksi banyak konten gitu yang kemudian orang beramai-ramai datang masuk makin besar. Lalu ketika besar banyak pengiklan masuk. Jadi kebayang 6 bulan itu kita harus berat. Tapi itu tadi karena saya tidak langsung belanjakan di situ, tapi kami belikan perusahaan yang bisa membiayai, membeli perusahaan yang sudah untung. Keuntungan itulah yang dipakai untuk membangun media. Dan akhirnya di tahun 2018 saya butuh dana yang lebih besar lagi, saya IPO ke bursa saham. Jadi IPO ini mendaftarkan ke bursa efek bagaimana supaya kami mendapatkan dana dari publik. Dan yang dari publik itu akhirnya kami jual 40% saham kami ke publik ya. Jadi kita nggak harus kemaruk ya Bu. Kita nggak harus kemaruk bahwa ini perusahaan harus saya miliki sendiri, enggak. Saya nggak kemaruk nilai kepemilikan saya makin kecil, tapi value perusahaannya, angkanya itu makin tinggi. Jadi ini juga sebenarnya strategi bagaimana era sekarang ini karena sudah banyak sekali peluang, termasuk kalau di bursa ada namanya ada tingkatan di sana sebuah perusahaan itu apakah dia di tingkat bursa di utama, di papan utama, papan tengah dan papan akselerasi. Papan akselerasi ini perusahaan rugi boleh ikut di bursa di papan akselerasi. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih banyak. Dan untuk Bapak Ibu ya karena keterbatasan waktu nanti ya Anda bisa melanjutkan pertanyaan melalui Instagram ya. Jadi silakan follow dan juga DM @erisasongko dan juga @halaili_nungki ya karena keterbatasan waktu. Baik, Bapak Ibu ya kita boleh berfoto bersama untuk menutup sesi ini. Boleh berdiri sejenak ya.
kasih, berikan aplaus yang luar biasa untuk Mas Hira dan juga tim dari ISB. Terima kasih, Bu. Baik ya, silakan untuk Bapak Ibu Mas Mbak ya, yang ingin usahanya semakin maju, semakin sukses ya, nanti bisa tanya-tanya ke tim dari ISB ya, tanya dulu nggak apa-apa ya, kira-kira yang dibutuhkan apa, kemudian coba ya, free trial 3 bulan ya, ini adalah kesempatan emas agar kita semakin maju, semakin sukses ya. Modalnya cuma handphone aja ya, modalnya cuma handphone aja. Baik, Bapak Ibu dan juga Mas Mbak ya, saya pengen ngecek dulu ya semangatnya. Sebelum saya menutup acara ini, coba saya cek dulu semangatnya. Pasar lokal suara UMKM. Sekali lagi, pasar lokal suara UMKM. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, baik ya. Bapak Ibu Mas Mbak ya, jangan lupa untuk memfollow suara.com ya di Instagram. Nah Bapak Ibu Mas Mbak ya, tadi sudah sempat foto-foto, sempat bikin video ya, boleh dibikin story ya, tag @suara.com. Nanti siapa tahu di restory, kemudian ya dibikin story juga ya di WhatsApp story gitu ya. Agar Bapak Ibu ya ini semakin dikenal gitu. Oh ternyata si ibu ini ya aktif ikutin workshop kayak gitu-gitu. Itu untuk meningkatkan citra kita. Nanti mereka akan penasaran buka, oh usaha apa sih kayak gitu-gitu. Okay? Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk BRI, Astra Internasional, terima kasih untuk yoursay.id, serbada.com, YOT, Apindo, Top Karir Indonesia, terima kasih untuk ISB. Terima kasih untuk Bu Nungki, Pak Eri dan juga Pak Jono ya. Sukses selalu. Dan saya Oka Fahreza pamit ya. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Semakin sukses usahanya ya, semakin sehat, semakin semangat. Mudah-mudahan cuan terus ya. Dari lokal jadi terkenal. Saya Oka Fahreza pamit. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.